Oke, ketemu lagi dengan saya Novan Maulana di channel YouTube saya Novan Way. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin coba membahas ya dari awal sampai akhir terkait dengan OSS RBA ya, OSS yang berbasis resiko yang ini dibuat ya, di launching pada tahun 2021 kemarin gitu ya, pertengahan itu kan. Nah, ini masih banyak orang yang masih kesulitan bagaimana sistem yang ada di OSS RBA ini. Jadi secara umum sih memang jauh berbeda ya dengan OSS yang sebelumnya gitu. Tapi sebelum masuk ke OSS-nya itu saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang KBLI, karena KBLI ini ya, nah ini berubah juga ya dari KBLI yang sebelumnya ke KBLI tahun 2020 gitu. Jadi kalau kawan-kawan semua di sini di aktanya itu masih menggunakan KBLI yang sebelumnya itu, saya ada experience, ada pengalaman, itu harus disesuaikan gitu ya. Bahkan termasuk harus ganti KBLI di aktanya gitu ya, disesuaikan ya. Itu jadi harus ke notaris lagi, kemudian disesuaikan KBLI-nya dengan KBLI 2020 gitu. Jadi kalau di KBLI 2020 ini kita coba cek bareng-bareng ya. Jadi sebelum masuk ke OSS berbasis resiko itu kita ulik dulu nih KBLI 2020, karena memang sangat terkait perizinan-perizinannya dan lain sebagainya itu di KBLI sangat tergantung gitu ya dengan KBLI-nya. Nah, ini ada dari A sampai U ya, ini banyak banget KBLI-nya. Jadi silakan dipilih, tidak ada batasan ya kawan-kawan mau memilih KBLI yang mana gitu ya. Tapi yang jelas yang mungkin ada beberapa yang tidak boleh berbarengan gitu KBLI-nya. Ini harus dicek sendiri gitu ya, kawan-kawan semua di sini bisnisnya di area mana gitu kan, di bisnis apakah di pertanian kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan gitu ya. Nah, khusus untuk yang saya ketahui gitu ya, untuk perdagangan nih, karena sekarang zamannya online ya, digital marketing dan lain sebagainya. Untuk perdagangan itu yang tidak boleh itu menyatu KBLI-nya, itu adalah perdagangan besar dengan perdagangan kecil, itu nggak boleh ya. Itu ada aturan undang-undangnya ada ya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya aturannya ya, peraturan perundangannya. Jadi untuk perdagangan besar ya perdagangan besar saja gitu. Jadi tidak boleh satu perusahaan itu ada perdagangan besar dan juga ada perdagangan kecil KBLI-nya, itu nggak boleh, nggak bisa ya. Itu jadi harus milih salah satu, kawan-kawan mau perdagangan besar saja atau perdagangan kecil saja gitu. Itu yang pertama. Jadi memang sangat berpengaruh ya KBLI ini. Oke, saya buka yang spesialisasi saya aja ya, karena ini banyak banget, saya nggak mungkin buka satu persatu. Saya coba buka yang spesialisasi saya aja, itu industri ya, di industri. Nah, ini distribusi pengolahan ini banyak banget, dari makanan, minuman ya, termasuk yang terkait dengan BPOM ya, tentu ya, makanan, minuman, kemudian obat tradisional ya. Nah, ini farmasi, produk obat kimia, obat tradisional, ini banyak banget ya. Ini terkait dengan Badan POM juga di channel saya juga ya. Kita kawan-kawan tahu sendirilah ya, kita bahas bareng-bareng juga tentang Badan POM. Nah, ini kita klik aja ya. Jadi ada apa aja sih di sistem KBLI ini gitu ya. Nah, di OSS ini. Sini sudah lengkap sih sebetulnya, cuma kita kan harus tahu juga. Nah, ini ada industri pengolahan, ya ini turunannya ada industri farmasi, obat kimia dan obat tradisional. Kita klik-klik aja. Klik-klik aja nanti ketahuan. Karena di sini nanti akan ada resikonya. Misalkan kawan-kawan ini memilih KBLI nomor berapa, itu nanti apakah dia resiko rendah, resiko menengah atau resiko tinggi. Di sini bisa kita ketahuan nih. Nah, ini kita klik lagi ya. Misalkan industri obat tradisional ini misalkan aja ya, kita cek ya. Jadi kawan-kawan sesuaikan saja nanti bisnisnya di area mana gitu kan, saya nggak tahu juga. Obat tradisional misalkan industri produk obat tradisional untuk manusia ya, kita klik di sini. Karena kebetulan saya handle pabrik juga untuk obat tradisional sama untuk kosmetik, jadi ya sedikit banyak ya tahu lah itu kan. Nah, di sini kita cek di sini nih. Jadi Urean ini, kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional dan lain-lain lah ya. Itu. Nah, di sini ada PB Umku nih.
Jadi PB Umku ini apa sih? Ini untuk penunjang ya. Jadi misalkan untuk obat tradisional, kalau misalkan kita mau jualan obat tradisional itu penunjangnya harus ada ini, ada izin edar ya. Kemudian misalkan ini izin edar ini kan tentu dari Badan POM ya. Kita klik misalkan, nah ini, ketahuan di sini. Jadi syaratnya apa dan lain-lain sebagainya apa ya. Ini PB Umku-nya. Kalau seluruhnya kita klik di sini, bisa ketahuan nih. Misalkan, ini saya coba jelaskan ya. Misalkan skalanya kawan-kawan ini skalanya masih mikro, luas lahan tidak diatur, nggak ada batasan ya, mau kecil mau gede ya silahkan gitu ya. Resikonya rendah. Kalau misalkan usahanya mikro, ya kemudian izinnya apa aja, gitu kan? Nanti ketahuan. Nah di sini persyaratan perizinan berusaha tidak ada ya, cukup dengan NIB lah kurang lebih begitu ya. Jadi bikin NIB aja udah cukup. Parameternya apa nih? Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten, ya dan lain sebagainya di sini. Kewenangannya di mana nih? Ya, jadi perizinan cuma NIB aja di sini. Kalau misalkan usahanya mikro, gitu ya, risikonya masih rendah. Tapi beda kalau misalkan usahanya sudah, ini kecil, ini masih sama ya dengan yang tadi ya perizinannya. Ini juga menengah masih sama, tapi kalau sudah besar nih, ya ini menengah rendah dia. Kalau sudah menengah rendah dia perlu sertifikat standar. Nah ini kewenangannya di mana? Bisa di menteri, bisa di kepala badan, bisa di gubernur ya. Nanti harus mungkin beda-beda gitu ya. Nah yang saya alami sendiri, misalkan untuk yang risiko menengah rendah ya, meski tidak di ukurannya, tidak di skalanya ya. Tapi ada untuk perdagangan itu di skala menengah tinggi bahkan ya. Itu saya butuh sertifikat standar. Ini ngurus sertifikat standar ini nggak bisa nggak bisa mendapatkan tiba-tiba langsung di OSS, nggak bisa. Ya, jadi memang ada beberapa form-form yang memang kita tarik dari OSS itu, kemudian kita isi dan lain sebagainya. Tapi si form itu pun kita harus submit, dikasih kemana? Misalkan kalau yang saya pengalaman itu adalah ke dinas di provinsi, gitu kan? Ada dinas di provinsi di sini kewenangannya. Jadi mereka yang akan meng-approve, nanti akan ada nih salah satu contoh sertifikat standar ya. Nanti saya kasih contohnya. Itu. Jadi memang itu ngurusnya ya lumayan lama gitu kan, karena memang banyak stakeholder, banyak instansi yang kita harus lalui sampai kita bisa mendapatkan sertifikat standar gitu. Ini sertifikat standar ini kan resiko ya. Sini resikonya menengah, itu berarti sertifikat standar. Nggak bisa cuma NIB gitu maksudnya, nggak bisa cuma NIB. Nah ini di sini kita bisa tahu nih resikonya. Makanya kawan-kawan semua di sini yang memang punya KBLI yang memang resikonya itu sudah menengah ya, menengah rendah atau menengah tinggi, itu wajib ada sertifikat standar yang harus diurus di ya instansi terkait. Saya nggak tahu gitu kan bisnisnya apa gitu, kayak gitu ya. Itu untuk KBLI. Jadi memang KBLI ini jauh berbeda ya. Jadi banyak sekali penyesuaian yang harus kita lakukan ya di KBLI 2020 ini. Bahkan saya pun harus, tadi saya sampaikan, harus mengganti KBLI-nya di akta gitu kan, baru bisa dimasuk ke sini. Oke ya. Oke, jadi itu untuk yang KBLI ya, sekilas aja bahwa ini sangat penting. Kesimpulannya adalah bahwa KBLI 2020 itu sangat penting kita ketahui bersama, dan ada banyak sekali perubahan dari KBLI sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Masuk ke OSS-nya langsung. Ini saya udah buka OSS-nya. Ya, di sini bisa dilihat, dicek gitu kan. Nah, ini beberapa nggak bisa, tapi yang beberapa bisa. Ini NIB ya, sudah tahu sendiri lah, saya nggak usah jelasin. Ini sertifikat standar, tadi saya sudah jelaskan juga sekilas. Ya, nanti kalau misalkan ada tanya-tanya silakan saja ya. Nah, untuk pertanyaan sekarang nggak di ini ya, nggak di HP ya, nggak di WhatsApp lagi. Silakan masuk ke Instagram saya aja ya. Nanti saya kasih link Instagramnya ya, alamat Instagramnya. Oke. Nah, ini untuk izin ya, kita coba klik, kita buka aja dulu. Nah, ini kenapa ini? Ini nggak bisa dibuka. Ya itulah, kadang-kadang memang, nah ini kan sama sekali nggak bisa diklik.
Nah ini juga tiba-tiba nggak bisa diklik gitu. Jadi perlu proses lah ya untuk OSS ini ya, sistemnya mungkin banyak orang yang mengakses juga gitu ya. Kadang-kadang yang harusnya bisa diklik malah nggak bisa diklik juga gitu kan. Kadang-kadang harus menunggu juga gitu ya. Nah ini saya ada 6 KBLI yang memang saya jadikan sebagai pedoman untuk unit usaha. Itu kan ada 6. Nah, ini sertifikat standar di sini. Nanti saya kasih contohnya lah ya. Jadi nggak akan saya buka di sini. Ini bisa dicetak di sini. Kalau ini bisa dicetak karena saya udah dapat sertifikat standarnya, yang tadi pengurusannya itu saya ke dinas provinsi gitu kan. Nah, ini sertifikat standar telah terverifikasi. Jadi ini memang ya nggak mudah ya, nggak mudah untuk dapat sertifikat standar ini, tapi bisa gitu kan. Nah, ini harus tahu jalur-jalurnya aja gitu ya. Nah ini kalau yang begini artinya ya nggak perlu sertifikat standar gitu kan. Kok nggak perlu gitu kan, apa bedanya sama yang tadi? Nah ini resikonya rendah, dia usahanya mikro punya saya, resikonya rendah ya, cuma NIB aja. Tapi kalau sudah menengah tinggi, usahanya mikro tapi resikonya menengah tinggi, ya ini harus ada sertifikat standar gitu. Itu bedanya. Syaratnya apa ya? Syaratnya di sini ada beberapa, ini harus ada nih ya, pernyataan mandiri K3L, mandiri ini gitu kan, usaha mikro dan sebagainya lah ada di sini, SPPL dan lain-lain gitu. Nah ini harus ada. Jadi ya itu bedanya, beda banget lah ya dengan OSS yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang ini kita perlu perlu paham juga ya dari A sampai Z-nya ini bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan perizinan yang sesuai dengan apa yang diminta gitu ya oleh pemerintah saat ini gitu kan. Memang sudah terintegrasi semua ya gitu kan, termasuk ada di sini fasilitas juga sudah masuk semua nih, banyak banget. Bisa ada penelitian pengembangan ya, yang R&D bisa sampai 300% ini kita bisa dapat pengurangan pajak ya di sini ya. Tapi saya nggak akan bahas sekarang juga. Di sini ada ya banyak lah fasilitas impornya juga, fasilitas berbahan baku. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalkan kawan-kawan punya masalah, itu sekarang bisa buat konsultasi. Ya, konsultasi dengan siapa? Ya dengan BKPM. Ya, nah ini. Tapi konsultasinya ini sekarang bisa pakai WhatsApp, lebih mudah. Nah, ini ada keterangannya. Nah, kan? Itu. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2022, layanan konsultasi virtual online single submission berbasis risiko dialihkan ke layanan WhatsApp. Ini nomornya. Ya, jadi nggak perlu WhatsApp saya lagi nih. Jadi tinggal di WhatsApp aja ke kontak di sini ya. Ada nih sini. Kontaknya juga ada, emailnya. Ya, tersedia hari Senin sampai Jumat di luar libur nasional. Ya, mereka juga perlu liburan kali ya. Gitu, oke. Jadi itu, kemudian bisa tanya-tanya juga ini, Bu, Pak, gimana nih kita mau dapat sertifikat standar, gimana caranya dan lain sebagainya. Itu bisa ditanya ke mereka juga. Oke. Nah, ini sekilas aja lah saya jelaskan ya. Udah 13 menit, sekilas aja 13 menit nih kita. Ya, jadi kalau misalkan menjelaskan secara keseluruhan panjang lebar juga ya. Untuk slide-slide yang memang yang memang keluar dari pemerintah ya terkait OSS RBA, saya ada juga gitu ya. Jadi memang panduan-panduan saya ada juga ya, itu silakan nanti kalau misalkan yang mau. Sekarang dialihkan ya, nggak di WhatsApp ya, sorry banget nih karena ya terkadang ya banyak trouble lah kalau di WhatsApp, karena saya pegang banyak WhatsApp juga gitu. Kasihan juga kalau misalkan nggak kejawab, nggak kepegang gitu ya. Jadi nanti silakan aja masuk ke Instagram saya ya. Ini Instagramnya adalah, saya lupa tuh malah Instagram, Novanway Maulana ya, @Novanway Maulana, silakan cek ya, ada gambar foto saya juga di sana. Update-nya memang belum terlalu banyak juga ya, karena kemarin saya sempat kena DBD lumayan lama gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah pulih, sudah membaik ya, sudah sehat seperti sedia kala. Ini banyak teman-teman juga, kawan-kawan yang mendoakan saya, terima kasih banyak. Ya, nanti mungkin di selanjutnya kita akan ada ini juga, akan ada giveaway ya. Saya udah janji ya, udah lewat dari 5.000. Kita giveaway nanti lewat Instagram juga ya. Jadi akan ada giveaway juga nanti lewat Instagram. Oke, thank you. Itu aja ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.